guys, gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Transformasi Bintang part 20 ya guys ya. Dan di part kali ini kita udah masuk ke dalam ending season 5. Sedangkan di part-part berikutnya kita udah masuk ke season 6 dan seterusnya sampai tamat ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita bagian-bagian sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Cheo Yuan sempat merasa terkejut saat mengetahui Qin Yu berhasil membuka larangan yang ditinggalkannya di kuil misteri, di mana hal itu membuktikan bahwa ranah jiwa Qin Yu sangat luar biasa, bahkan berpotensi menyamai para dewa. Yang lebih mengejutkan, Qin Yu berasal dari 3 alam, sementara kuil misteri memiliki larangan yang membuat siapapun dari alam dewa sulit memasukinya. Bahkan seorang God King harus membayar harga besar jika memaksa masuk. Karena itulah, Qin Yu menjadi satu-satunya orang yang memiliki kesempatan mewarisi seluruh peninggalan Cheo Yuan alias pemilik kuil misteri. Namun semua keberhasilannya mendapatkan harta karun tetap bergantung pada kemampuan dan takdirnya sendiri. Tidak hanya itu, dikarenakan Qin Yu belum mengetahui apapun tentang alam dewa, Cheo Yuan mulai menjelaskan dunia tersebut. Alam dewa merupakan dunia tertinggi yang dipenuhi energi ilahi. Para kultivator di tempat itu terbagi menjadi 2 tingkatan utama, yaitu Heavenly Deity dan God King, yang masing-masing memiliki tingkat bawah, menengah, dan atas. Heavenly Deity mengendalikan kekuatan ilahi, sedangkan God King telah mampu memanfaatkan hukum ruang. Meskipun sangatlah kuat, God King bukanlah puncak kekuatan. Masih ada Exalted Celestial, sosok yang telah menguasai hukum ruang dan waktu secara sempurna. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, mampu menciptakan maupun menghancurkan dunia, bahkan dapat hidup kembali selama roh mereka belum musnah. Cheo Yuan juga menjelaskan, di alam dewa, kekuatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh tingkat kultivasi, tetapi juga oleh kualitas artefak yang dimiliki. Seorang kultivator dengan senjata yang hebat bahkan mampu mengalahkan lawan yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Sebagai master penyuling artefak terhebat, Cheo Yuan menguji Qin Yu menggunakan tombak ciptaannya. Berbagai serangan yang mengandung kekuatan penghancur jiwa dilancarkan, tetapi semuanya gagal mempengaruhi Qin Yu. Melihat hasil tersebut, Cheo Yuan semakin yakin bahwa Qin Yu memang ditakdirkan menjadi pewaris seluruh warisannya. Bahkan kultivasi Qin Yu sangat berbeda. Pasalnya dia tidak memiliki inti jiwa layaknya kultivator pada umumnya. Dengan adanya fakta tersebut, Cheo Yuan memutuskan memberikan kesempatan kepada Qin Yu untuk menjalani ujian pewaris, serta memindahkan Qin Yu ke sebuah ruang penuh ilusi dan formasi. Pada awalnya, Qin Yu mengira sedang melawan pohon-pohon hidup, tetapi setelah mengamati dengan tenang, dia menyadari semuanya hanyalah ilusi. Bahkan dia berhasil menemukan inti formasi, serta berusaha menghancurkannya untuk melewati ujian. Keberhasilan Qin Yu menembus formasi seketika membuat Cheo Yuan memuji kecerdasan dan ketenangan Qin Yu. Sebagai hadiah, dia memberikan sebuah tombak ilahi yang masih tersegel dan meminta Qin Yu meneteskan darahnya di ujung tombak untuk menjadikan tombak tersebut sebagai miliknya. Setelah Cheo Yuan menghilang, pengurus kuil misteri bernama Afu menunjukkan diri dan memperkenalkan dirinya. Dia menjelaskan bahwa Qin Yu saat ini berhak mencoba menyempurnakan tombak tersebut.
Afu juga menjelaskan, tombak milik Kinyu merupakan artefak Heavenly Defense tingkat atas yang memiliki dua kemampuan utama, serta diperkuat oleh dua roh primordial, sehingga kekuatan serangannya jauh melampaui artefak biasa. Di saat Kinyu bertanya kenapa Afu begitu yakin dirinya mampu menyempurnakan tombak tersebut, Afu menjelaskan, meski keberhasilan menyempurnakan artefak sangat bergantung pada kekuatan ranah jiwa, namun artefak primordial memiliki kesadarannya sendiri, sehingga selain kekuatan, proses penyempurnaannya juga dipengaruhi oleh takdir dan keberuntungan. Tidak hanya itu, dikarenakan Kinyu berhasil melewati ujian, maka Kinyu resmi diakui sebagai satu-satunya pewaris Che Haoyuan. Selain tombak ilahi, dia juga akan memperoleh dua ruang penyimpanan yang berisi seluruh peninggalan sang master. Salah satu warisan adalah Aula Api Pemurnian, tempat di mana Che Haoyuan dahulu menempa artefak. Aula tersebut menyimpan teknik penyulingan, pengalaman, dan berbagai peralatan berharga. Namun Kinyu baru bisa membukanya jika berhasil menguasai api ilahi putih, serta menyelesaikan 3 formasi besar yang menjadi ujian utama. Afu kemudian mengajak Kinyu menuju aula artefak. Tempat itu dipenuhi berbagai bahan langka, dari artefak Heavenly Defense hingga harta roh primordial. Sedangkan harta paling berharga adalah 9 mutiara api sumber ungu, sebuah benih api langit dan bumi yang menjadi inti seluruh kuil misteri. Jika Kinyu mampu menyempurnakannya, dia akan menjadi penguasa baru kuil misteri. Tidak membuang waktu, Kinyu mencoba membuka gerbang aula artefak menggunakan kesadaran ilahinya. Meski telah mengerahkan seluruh kemampuannya, gerbang itu hanya bergeser sedikit. Afu menjelaskan, gerbang tersebut hanya bisa dibuka sepenuhnya oleh seseorang yang memiliki ranah jiwa setingkat God King. Meski begitu, Afu tetap terkejut karena Kinyu yang baru mencapai tingkat jiwa awal God King sudah mampu menggerakkannya. Dengan kata lain, asalkan kekuatan jiwa Kinyu terus meningkat, gerbang itu pasti akan terbuka. Di tengah-tengah percakapan, Kinyu tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan jiwa Afu. Dan ternyata, Afu mengungkapkan fakta kalau dirinya bukan manusia, melainkan boneka ciptaan Che Haoyuan. Meski memiliki tubuh sekuat artefak Heavenly Defense tingkat atas dan kecerdasan yang sangat tinggi, Afu tetap memiliki batas. Pasalnya tidak mempunyai jiwa untuk memahami hukum ruang. Mengesampingkan hal tersebut, Afu lantas membawa Kinyu mengunjungi aula transmisi yang menghubungkan kuil misteri dengan berbagai ruang kosmik. Tempat itu digunakan Che Haoyuan untuk mengumpulkan bahan-bahan langka dari banyak dunia. Melihat seluruh peninggalan tersebut, Kinyu semakin yakin bahwa kemampuan Che Haoyuan benar-benar berada pada tingkat luar biasa, bahkan jauh melampaui God King biasa. Afu menjelaskan, aula transmisi memiliki pilar-pilar khusus yang berfungsi sebagai gerbang menuju berbagai ruang kosmik. Melalui gerbang tersebut, seseorang dapat berpindah ke dunia lain dengan mudah. Mendengarkan hal itu, Kinyu langsung teringat kampung halamannya di dunia manusia. Meskipun saat ini dia telah mampu merobek ruang, kekuatannya masih belum cukup. Oleh sebab itu, berkat adanya aula transmisi peninggalan Che Haoyuan, dia akhirnya memiliki kesempatan mengunjungi keluarganya. Setibanya di benua Qianlong, Kinyu mengetahui informasi penting, di mana setelah 4000 tahun dia naik ke alam atas, kekaisaran telah berganti beberapa kali, tetapi kehidupan masyarakat justru menjadi semakin damai dan makmur. Hal pertama yang ingin dipastikan Kinyu adalah keselamatan keluarganya. Setelah memanggil Mo Qilin, dia mengetahui bahwa keluarga Qin sedang menghadapi ancaman besar.
banyak kultivator dari Pulau Penglai dan berbagai ahli kuat terus menekan keluarga mereka demi merebut artefak immortal yang dahulu ditinggalkan Kinyu. Mendengarkan hal tersebut, Kinyu segera kembali ke kediaman keluarganya dan bertemu Kinzeng. Dari sang kakak, Kinyu mengetahui bahwa keluarganya selama ini terus dikepung oleh banyak ahli, sehingga Kinyu segera menenangkan kakaknya untuk menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Di tengah-tengah obrolan, Kinzeng menjelaskan kalau ayah mereka, Qin Feng dan Paman Feng telah naik ke alam immortal. Bahkan Sekte Kingsu selama ini selalu membantu keluarga Qin. Mendengarkan hal itu, Kinyu justru merasa ada hal janggal, sehingga dia memutuskan untuk mengunjungi Sekte Kingsu. Sesampainya di Sekte Kingsu, serta Kinyu dengan mudah menembus seluruh formasi pelindung, ketua sekte akhirnya tidak berani mengatakan apapun, serta hanya mengungkapkan sebuah fakta, kalau Kinde dan keluarganya kini berada di bintang Solar Fish, wilayah galaksi Meteor Spring yang berada di wilayah kekuasaan Kaisar Xuan alias istri mendiang Kaisar Yu. Kabar tersebut jelas membuat kecurigaan Kinyu semakin terbukti. Dia beranggapan pastilah ada udang di balik batu. Pasalnya sama-sama kita ketahui kalau Kaisar Xuan selama ini menyimpan dendam kepada Kinyu. Singkatnya, sebelum kembali ke alam immortal, Kinyu meninggalkan perlindungan bagi keluarganya dan memberikan boneka Lan Feng yang pernah diberikan Paman Lan kepadanya, serta sebuah cincin penyimpanan berisi batu primordial dan berbagai teknik kultivasi. Tidak hanya itu, Kinyu juga mewariskan teknik kultivasi transformasi bintang kepada salah satu murid keluarga Qin bernama Qin Sitian, sehingga di masa depan, bocah tersebut mampu mengikuti jalan kultivasinya. Di sisi lain, terungkap bahwa Sekte Kingsu sebenarnya diam-diam melaporkan setiap pergerakan Kinyu kepada Kaisar Xuan. Mereka diperintahkan untuk terus mengawasi keluarga Qin, sementara Kinyu akan ditangani langsung oleh Kaisar Xuan. Menyadari ada bahaya mengancam keluarganya, Kinyu kembali ke kuil misteri dan meminta Ahfu memperkuat mansion immortal miliknya, sehingga Ahfu segera memasang berbagai formasi pertahanan, ilusi, dan serangan yang sangat kuat. Dia bahkan menjamin bahwa mansion immortal tetap aman meskipun diserang Kaisar Immortal tingkat 9. Setelah semua urusannya selesai, Kinyu kembali menuju kuil misteri dari portal di alam immortal. Namun para penjaga masih berusaha menghalanginya seperti sebelumnya, sehingga kali ini Kinyu tidak lagi menahan diri. Dengan tombak warisan Che Hou Yuan, dia menghancurkan formasi penyegel yang menutupi portal. Kejadian barusan justru membuat seorang ahli memperoleh pencerahan setelah menyaksikan serangan tersebut. Dia bahkan mengira Kinyu berasal dari alam dewa. Pasalnya, serangannya mengandung pemahaman hukum ruang yang sangat tinggi. Namun Kinyu membantah anggapan tersebut dan memperingatkan agar tidak ada lagi yang menyegel kuil misteri. Beberapa saat kemudian, Kinyu akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya dan Paman Feng Yuzi di bintang Solar Fish. Mereka sangat terkejut melihat perkembangan Kinyu yang kini telah menjadi salah satu ahli terkuat di 3 alam immortal. Dari perkataan ayahnya, Kinyu mengetahui bahwa Kaisar Xuan selama ini selalu membantu keluarga Qin. Namun setelah Kinyu menceritakan bahwa Kaisar Yu telah tewas di tangannya, mereka menyadari bahwa semua bantuan tersebut hanyalah siasat Kaisar Xuan untuk menjadikan keluarga Qin sebagai sandera. Oleh sebab itu, demi melindungi keluarganya, Kinyu segera memindahkan mereka ke bintang Solar Flame, sebuah wilayah yang kini dikuasai oleh sahabatnya alias Chun Luoyu. Dengan perlindungan mansion immortal dan bantuan Chun Luoyu, keluarga Qin akhirnya berada di tempat yang jauh lebih aman. Di tengah-tengah pertemuan tersebut, Jiang Yan tiba-tiba muncul dan meminta berbicara secara pribadi dengan Kinyu. Dia mengungkapkan
bahwa dirinya sebenarnya adalah Heavenly Deity tingkat atas. Bahkan Paman Lan ternyata adalah paman kandungnya, sedangkan Jiang Li adalah kakaknya. Tidak hanya itu, Jiang Yan juga menegaskan Jiang Li sedang diburu oleh banyak ahli di alam dewa. Meski demikian, selama masih berada di bawah perlindungan Paman Lan, Jiang Li untuk sementara tetap aman. Oleh sebab itu, Jiang Yan meminta Qin Yu agar kelak tidak menggunakan alam Jianglan saat naik ke alam dewa. Pasalnya artefak tersebut dapat menarik perhatian para ahli yang jauh lebih kuat. Mendengarkan semua itu, Qin Yu memutuskan memusatkan seluruh perhatiannya untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga dapat segera naik ke alam dewa. Beberapa waktu kemudian, Qin Yu berhasil menembus origin tingkat menengah dan merasakan bahwa petaka ilahi akan datang dalam waktu 108 tahun. Bersama dengan hal itu, Hou Fei dan Xiao He datang menemuinya. Mereka juga telah mencapai ranah Kaisar Iblis tingkat 9, sehingga mereka sepakat untuk menghadapi petaka ilahi bersama-sama nantinya. Hanya saja sambil menunggu waktu tersebut, Xiao He ingin menyelesaikan dendam lamanya kepada Zhongyan. Dengan kemampuan hukum ruang, Qin Yu mampu dengan mudah mengunci pergerakan Zhongyan sehingga dia tidak lagi bisa melarikan diri. Meskipun Qin Yu mampu membunuh Zhongyan dengan mudah, namun dia memilih menyerahkan pertarungan tersebut kepada Xiao He sehingga dia dapat mengakhiri dendamnya sendiri secara adil. Bahkan Zhongyan sama sekali tidak takut jika harus berduel dengan Xiao He. 这是空间神器。 Hou Fei sempat mempertanyakan keputusan Qin Yu. Pasalnya penghalang tersebut akan membatasi pergerakan Xiao He. Namun Qin Yu menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah mencegah Zhongyan melarikan diri. Zhongyan pada awalnya percaya diri karena memiliki kecepatan luar biasa. Tetapi dia segera menyadari bahwa Xiao He kini mampu menandinginya. Meski Xiao He sempat mengalami beberapa luka ringan dan berada di bawah tekanan, pertahanannya yang kuat membuatnya mampu bertahan. Pada akhirnya, Xiao He berhasil menemukan celah dan melancarkan serangan penentu. Dia menghabisi Zhongyan serta menghancurkan tubuh musuhnya. Dengan kemenangan tersebut, dendam yang selama ini membebani hatinya akhirnya terbalaskan. Setelah pertarungan selesai, Qin Yu menemukan mahkota emas peninggalan Zhongyan. Karena mahkota tersebut menjadi awal tragedi yang menimpa keluarganya, Xiao He memilih mengembalikannya kepada suku burung sebagai pemilik aslinya. Sambil mengucapkan terima kasih kepada Qin Yu, Zhongju juga memberikan informasi kalau Raja Bintang Gelap alias Jinsing akan segera menghadapi petaka ilahi. Jika berhasil melewatinya, perebutan tahta raja berikutnya akan segera dimulai. Bersamaan dengan hal tersebut, Kaisar Kera tiba-tiba muncul dan mengajak Hou Fei kembali untuk mewarisi tahta Kaisar Kera. Namun Hou Fei menolak, pasalnya telah berjanji menghadapi petaka ilahi bersama Qin Yu dan Xiao He. Dalam perjalanan, Xiao He bertanya, kenapa Qin Yu masih mengikuti perebutan tahta Raja Bintang Gelap, padahal tujuan utamanya di kuil misteri telah tercapai. Qin Yu menjelaskan, dia tidak boleh menggunakan alam Jianglan saat menghadapi petaka ilahi, sehingga tidak menarik perhatian para ahli alam dewa. Karena itulah, Qin Yu membutuhkan harta warisan sekte Golden Punishment untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Sesampainya di alam bintang gelap, Qin Yu menegaskan kepada Feng bahwa dirinya tidak tertarik menjadi raja. Dia hanya mengincar mutiara roh Golden Punishment untuk membantunya melewati petaka ilahi. Singkatnya, sebelum perebutan tahta dimulai, Raja Jinsing terlebih dahulu menghadapi petaka ilahi. Dua gelombang pertama berhasil dilewatinya tanpa kesulitan, namun gelombang terakhir jauh lebih berbahaya karena menggabungkan petir ilahi dengan kabut hati iblis yang menyerang pikiran dan jiwa. Tapi untungnya berkat mutiara roh Golden Punishment,
Raja Jinsing pada akhirnya berhasil mempertahankan kesadarannya dan selamat dari cobaan tersebut. Melihat kejadian itu, Qin Yu menyadari bahwa ancaman terbesar petaka ilahi bukan hanya petir, tetapi juga serangan terhadap hati dan jiwa. Setelah upacara selesai, tetua penjaga menjelaskan pemenang perebutan tahta akan memperoleh mutiara roh Golden Punishment, sebuah harta yang mampu meningkatkan kekuatan fisik, energi, dan pertahanan hingga berkali-kali lipat, sehingga sangat membantu menghadapi petaka ilahi. Mendengarkan hal tersebut, serta menyadari kemampuannya tidak cukup, Feng lantas memutuskan mundur dari posisi perebutan tahta, sehingga Qin Yu hanya cukup menghadapi Liu Lan. Belum juga pertandingan dimulai, Liu Lan sempat meremehkan Qin Yu, serta memintanya menyerah sebelum bertarung. Namun Qin Yu tetap tenang dan dengan mudah menguasai jalannya pertarungan. 你根本不是我的对手。 Di saat mulai terdesak, Liu Lan menggunakan mutiara pemberian Kaisar Xuan. Bahkan dengan bantuan mutiara tersebut, kekuatan Liu Lan memang meningkat drastis. Tetapi mutiara tersebut ternyata menggunakan teknik pembakaran roh yang mengorbankan tubuh dan jiwa penggunanya. Dengan kata lain, Liu Lan hanya dijadikan alat oleh Kaisar Xuan. Walaupun kekuatan lawannya meningkat tajam, Qin Yu tetap mampu mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Setelah kemenangan tersebut, Qin Yu resmi memperoleh mutiara roh Golden Punishment. Bahkan setelah menyempurnakan mutiara dengan darahnya, kekuatan Qin Yu benar-benar meningkat hampir lebih dari 10 kali lipat. Dengan kekuatan barunya, Qin Yu kembali ke kuil misteri dan akhirnya berhasil membuka gerbang aula artefak yang sebelumnya tidak mampu digerakkannya. Ah Fu kemudian memperlihatkan 3 harta primordial peninggalan Che Hou Yuan, yaitu perahu ilahi untuk transportasi, pagoda ilahi sebagai artefak pertahanan, dan sarung tangan ilahi sebagai artefak penyerang. Namun karena kekuatan Qin Yu belum mencukupi, ketiga harta itu disimpan terlebih dahulu hingga waktunya tiba. Kemudian Ah Fu membawa Qin Yu ke aula api pemurnian dan memperlihatkan inti sebenarnya dari kuil misteri, yaitu 9 mutiara api sumber ungu. Siapapun yang berhasil menyempurnakannya, maka akan menjadi pemilik sah seluruh kuil misteri. Qin Yu juga menemukan warisan lengkap tentang formasi dan larangan milik Che Hou Yuan. Namun karena petaka ilahi akan datang dalam waktu 108 tahun, dia memutuskan menunda mempelajari seluruh ilmu tersebut dan memilih fokus menyempurnakan 9 mutiara api sumber ungu sebagai persiapan sebelum naik ke alam dewa. 等进入神界再学吧。 Tanpa membuang-buang waktu, Qin Yu segera menuju tempat penyimpanan gelang api pemulihan. Meskipun proses penyempurnaannya seharusnya memakan waktu sekitar 1000 tahun, tetapi berkat ruang bintang yang memiliki perbedaan aliran waktu, Qin Yu berhasil menyelesaikannya hanya dalam 10 tahun. 短短10年就成功了。 Keberhasilan tersebut membuat Ah Fu sangat terkejut, sehingga Qin Yu resmi menjadi pemilik baru kuil misteri. Meski kini menjadi tuan baru Ah Fu, namun Qin Yu meminta Ah Fu tetap memperlakukannya seperti keluarga, bukan sebagai tuan. Sebelum pergi, Qin Yu menyimpan seluruh kuil misteri ke dalam cincin penyimpanannya. Ah Fu juga memasang formasi teleportasi yang memudahkan mereka berpindah ke berbagai tempat. 50 tahun kemudian, Qin Yu keluar dari kultivasi tertutup dan waktu menuju petaka ilahi tinggal sekitar 40 tahun. Di waktu yang sama, Kaisar Xuan datang menawarkan lokasi terbaik untuk menghadapi petaka tersebut. Meski tawaran itu terlihat baik, Qin Yu tetap curiga karena yakin Kaisar Xuan memiliki tujuan tersembunyi. Namun demi melindungi keluarganya, Qin Yu memilih mengikuti rencana Kaisar Xuan sambil tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Singkat cerita, hari yang dinanti akhirnya tiba.
Qin Yu, Hao Fei, dan Xiao He memutuskan menghadapi petaka ilahi secara bersamaan. Keputusan itu membuat kekuatan petaka meningkat drastis. Jika biasanya hanya terdiri dari 9 gelombang petir, kali ini jumlahnya bertambah menjadi 81 petaka petir. Gelombang pertama berhasil mereka lalui tanpa kesulitan. Gelombang kedua menghadirkan api ilahi hitam yang jauh lebih berbahaya. Berkat formasi yang telah dipersiapkan, Qin Yu dan kedua saudaranya kembali berhasil bertahan tanpa mengalami luka sedikit pun. Di balik semua kejadian tersebut, Kaisar Xuan mulai menjalankan rencana jahatnya. Dia diam-diam ingin menyerang keluarga Qin Yu dengan harapan Qin Yu kehilangan fokus saat menghadapi petaka ilahi. Namun Qin Yu ternyata telah mengantisipasi pengkhianatan tersebut dan meminta Afu melindungi keluarganya menggunakan formasi pertahanan yang sangat kuat. 任何人不得伤及亲人。 Merasa putus asa, Kaisar Xuan secara nekat memasuki area petaka ilahi. Tindakannya langsung membuat jumlah peserta bertambah menjadi 4 orang, sehingga kekuatan petaka meningkat berkali-kali lipat. Dengan kata lain, tujuan Kaisar Xuan adalah mengorbankan hidupnya dan berharap Qin Yu akan tewas bersama bencana tersebut. Bersama dengan hal itu, gelombang terakhir turun dalam wujud petir hitam berbentuk naga yang sangat mengerikan, sehingga tanpa ragu, Qin Yu menggunakan mutiara roh Golden Punishment untuk memperkuat tubuhnya, sekaligus menahan serangan petir. Pada saat yang sama, dia juga harus melawan serangan iblis hati yang menyerang jiwanya. 金光，是金光！大伯、二伯肯定能渡过难关的。别担心， Meski menghadapi tekanan luar biasa, Qin Yu, Hao Fei, dan Xiao He tetap bertarung bersama. Berkat kerjasama dan tekad mereka, ketiganya berhasil menghancurkan petaka ilahi dan selamat melewati ujian. Singkat cerita, menjelang keberangkatannya ke alam dewa, Qin Yu membebaskan seluruh binatang roh yang selama ini mengikutinya. Sebagian memilih tetap tinggal, sementara yang lain berjanji akan menyusul setelah kekuatan mereka cukup. Qin Yu kemudian berpamitan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Dia mengembalikan mutiara roh Golden Punishment kepada pemiliknya dan berharap dapat bertemu kembali suatu hari nanti di alam dewa. Sedangkan perpisahan yang paling berat dialami Xiao He. Pasalnya dia harus meninggalkan istri dan anaknya. Meskipun sedih, mereka berjanji akan menyusul setelah mencapai kekuatan yang memadai. Nah guys, begitulah pembahasan dari ending season 5 Donghua Transformasi Bintang ya guys ya. Dan untuk part selanjutnya kita udah masuk ke season 6. Jadi buat teman-teman jangan lupa subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Even if you ain't having fun, I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?